Dunia terdiam. Langit Qatar menyala. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, pasukan Pentagon tak bisa berkata-kata. Sebuah rudal. Ya, hanya satu rudal pembuka. Tapi bukan sembarang rudal. Dikirim dari gurun Iran, menembus batas-batas langit, memecah sistem pertahanan udara paling mahal di dunia. Al-Udeid Air Base, pangkalan militer Amerika Serikat yang menjadi kebanggaan dan titik tumpu di kawasan Timur Tengah, membara. Seketika, siaran berita dunia berubah. Pentagon yang biasanya tenang dan arogan, kali ini sunyi. Bahkan para juru bicara militer AS Serikat tampak seperti menelan bara api di tenggorokan. Rudal Iran tak hanya menghantam bangunan baja dan aspal. Ia menghantam harga diri Amerika. Mengoyak kepercayaan diri Israel, dan lebih dari itu, ia menggetarkan meja-meja elit dunia yang selama ini merasa tak tersentuh. Dalam sekejap, citra Amerika sebagai kekuatan tak terkalahkan mulai terlihat keropos. Ledakan demi ledakan mewarnai malam di Qatar seperti mimpi buruk yang tak diundang. Dari kejauhan, warga sipil menyaksikan langit merah menyala seperti langit neraka yang turun ke bumi. Drone-drone tempur AS Serikat berterbangan tak tentu arah, radar-radar mereka seolah kehilangan arah, dan sistem pertahanan Iron Dome-nya sekutu mereka Israel gagal memberikan jawaban. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa serangan ini begitu efektif, begitu cepat, dan begitu menghancurkan? Banyak yang menyebut ini adalah balasan Iran atas penghinaan bertubi-tubi yang mereka terima selama bertahun-tahun. Sanksi ekonomi, operasi rahasia, pembunuhan tokoh penting seperti Qasem Soleimani, hingga ancaman perang nuklir dari Washington. Tapi tak ada yang menduga bahwa balasan itu akan datang sebrutal ini. Tidak lewat diplomasi, tidak lewat propaganda, tapi lewat api, ledakan, dan kehancuran. Presiden Trump yang kini kembali menduduki kursi kepresidenan dengan janji mengembalikan kejayaan Amerika, justru di saat ia menyerukan supremasi militer, yang terjadi justru sebaliknya. Dunia melihat wajah Trump memucat di depan kamera, mencoba menenangkan rakyatnya bahwa semuanya terkendali. Tapi bagaimana bisa mengatakan semuanya terkendali ketika pangkalan terbesar Anda di Timur Tengah tinggal puing-puing? Sementara itu, dari Teheran, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, menyampaikan pernyataan singkat yang menggema di seluruh Timur Tengah. Kami tidak mencari perang, tapi jika pintu rumah kami digedor, kami akan membakar tangan siapapun yang mencoba masuk. Kata-kata itu langsung viral. Di dunia maya, hashtag Iran berkibar dan Astak berkutik menjadi trending global. Ribuan bahkan jutaan akun di media sosial menyebarkan potongan video serangan, memperlihatkan detik-detik rudal menyala dan menghantam pangkalan Amerika. Suara ledakan menjadi musik latar kebangkitan baru Timur Tengah. Israel? Negara yang selama ini membanggakan diri sebagai kekuatan militer tercanggih di kawasan, kali ini hanya bisa menggertakkan gigi dari kejauhan. Netanyahu dikabarkan menggelar rapat darurat hingga subuh, membahas apakah mereka harus ikut menyerang balik atau menunggu dan melihat. Karena satu hal yang pasti, Iran tidak sendiri. Bayang-bayang perlawanan dari Lebanon, Yaman, Suriah, bahkan Irak mulai bergerak. Dan Israel tahu, jika mereka gegabah, maka kehancuran bisa datang dari segala arah. Sumber-sumber militer dari dalam Pentagon yang tak ingin disebutkan namanya mengakui bahwa sistem pertahanan udara yang ditempatkan di Qatar telah menerima tekanan selama berminggu-minggu terakhir. Namun mereka tidak menyangka bahwa sistem sekompleks THAAD dan Patriot dapat ditembus dengan presisi sedemikian rupa. Beberapa pihak bahkan mulai berspekulasi bahwa teknologi rudal Iran kini telah menyamai atau bahkan melampaui teknologi yang digunakan oleh Rusia atau China. Dan ini bukan hanya soal rudal, ini soal sinyal, pesan, bahwa dominasi militer tak lagi menjadi jaminan kekebalan. Iran telah membuktikan bahwa dengan keberanian, strategi, dan teknologi, bahkan negara dengan kekuatan sebesar Amerika pun bisa dibuat tak berkutik.
Di tengah keheningan, muncul kabar mengejutkan bahwa sejumlah aset militer Amerika yang berada di kapal induk USS Dwight D. Eisenhower yang tengah berlayar di Teluk Persia ikut mengalami gangguan sinyal dan kehilangan komunikasi selama lebih dari 45 menit. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari Pentagon, beberapa analis menyebutkan ini bukan kebetulan. Ada yang menyebut Iran telah meluncurkan gelombang elektromagnetik yang mampu melumpuhkan sistem komunikasi satelit dalam radius tertentu. Dan dari balik layar, kelompok perlawanan regional seperti Hizbullah di Lebanon serta milisi Houthi di Yaman mulai menyampaikan dukungan terbuka kepada Iran. Bahkan milisi Hashd al-Sha'bi di Irak sudah menyatakan siap jika diminta turun langsung ke garis depan. Ini bukan lagi perang satu negara. Ini gelombang perlawanan yang semakin meluas. Dan jika Amerika nekat membalas, maka mereka tidak hanya akan berhadapan dengan Iran, tapi dengan seluruh jaringan perlawanan yang selama ini hanya menunggu aba-aba. Pertanyaan besar pun muncul di benak banyak orang. Apakah ini awal dari Perang Dunia Ketiga? Beberapa analis militer mengatakan tidak. Tapi publik tak butuh analis saat mereka bisa melihat dengan mata kepala sendiri pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di kawasan hancur total. Mereka tak butuh pakar untuk tahu bahwa ketakutan telah berpindah arah. Yang dulunya takut pada kekuatan Amerika, kini justru melihat Amerika sebagai raksasa dengan kaki lumpur. Dan yang membuat semuanya semakin menarik adalah respon diam dari negara-negara Arab Teluk. Arab Saudi, UAE, Bahrain, semuanya menahan napas. Tak ada pernyataan tegas, tak ada pembelaan terhadap Amerika Serikat. Mungkin karena mereka pun tahu serangan ini adalah puncak dari kemarahan dunia yang selama ini mereka simpan diam-diam. Bahkan Qatar, yang wilayahnya menjadi korban serangan rudal, tidak secara langsung menyalahkan Iran. Mereka justru merilis pernyataan yang menyerukan deeskalasi dan penyelidikan netral. Sebuah sinyal bahwa bahkan sekutu dekat Amerika pun mulai goyah kepercayaannya. Di sisi lain dunia, Rusia dan Cina hanya tersenyum. Bagi mereka, ini adalah momen emas. Momen ketika poros barat terlihat goyah. Ketika dominasi global Amerika mulai runtuh bukan karena kekalahan di medan perang konvensional, tetapi karena ketidakmampuannya menjaga simbol kekuasaannya sendiri. Dalam dunia diplomasi, berbagai negara mulai bersiap. Turki yang selama ini berada di tengah-tengah antara barat dan timur mulai memanggil para duta besarnya untuk melakukan konsultasi. Indonesia sendiri menyerukan agar PBB segera menggelar sidang darurat. Namun pertanyaannya tetap sama. Bisakah satu sidang menghentikan derap langkah rudal yang telah membakar pangkalan musuh? Dan kita dari layar kecil ini menyaksikan bagaimana dunia berubah. Bukan lewat pemilu, bukan lewat pidato, tapi lewat dentuman rudal dan kebangkitan harga diri yang selama ini diinjak-injak oleh arogansi kekuatan besar. Lalu bagaimana nasib Amerika selanjutnya? Apakah mereka akan membalas dengan serangan lebih brutal? Ataukah mereka justru mulai mempertimbangkan bahwa dominasi bukan lagi jalan keluar? Dan apakah Israel akan tetap diam atau akan menyalakan api lebih besar lagi dan melahap? Kita tak tahu pasti. Tapi satu hal yang jelas, malam itu ketika rudal Iran meluncur, dunia yang lama mulai retak. Dan dari celah retakan itu muncul peta baru kekuatan dengan pusatnya bukan lagi Washington, tapi mungkin Teheran. Jika kamu merasa narasi ini mengguncang, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Menurutmu, siapa sebenarnya yang sedang bermain di balik layar semua ini? Apakah ini hanya reaksi spontan dari Iran, atau ada kekuatan lebih besar yang sengaja membiarkan Amerika terpukul? Tulis di kolom komentar dan beritahu juga kamu berasal dari kota mana. Siapa tahu ada yang dari Banyuwangi, Malang, atau mungkin dari Tanah Gayo. Kita semua sedang menyaksikan sejarah. Dan sebelum kamu lanjut ke video berikutnya, klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten dramatis, misterius, dan penuh kontroversi hanya di channel ini, Twins Trending. Karena di balik setiap berita selalu ada narasi yang belum diceritakan, dan kami di sini untuk menceritakannya.